Iya. Coba lu Liga Inggris banget kan? Lu geter gak? Hojlund ke apa sih nama sebutnya? Hojlund ke MU. Enggak sih bisa gue. Selamat datang di Positive Thinking. Wah, namanya masih Positive Thinking ya ini? Masih. Oke. Nanti kita berjalan sambil nyari namanya. Ya, atau lo ada ide nama boleh juga sih. Benar, Kalau lu merasa ini kayak kurang positif sih. Iya. Kita kan mencoba. Betul. Maksudnya nggak semua hal, sebenarnya katanya semua hal ada dua sisi. Benar. Tapi ada hal yang susah dicari positif. Iya, emang udah dasar negatif nggak bisa dibendung. Tapi karena selain itu kita juga bakal bahas bola kan. Oh, iya. Nanti ketika Liga Domestik sudah berlangsung semua, kita akan bahas bola dan akan ada tayangan baru di hari-hari tertentu. Apa itu Afif? Bola. Belum dapat. Nanti kita cari ya. Pokoknya kita akan pindah. Benar. Semuanya di YouTube. Iya. Konsisten. Jadi kalau ada kalian pendengar kita di podcast, sekarang kita ke YouTube. Podcast mana tuh? Ya bang gitulah. Mungkin lihat kita karya kita yang lain. Benar. Nah, sekarang merapat ke sini karena kita juga akan hadir sekitar 2 kali seminggu ya. Dua kali. Jadi update terus. Cuma kalau ada additional atau extra time-nya, wah kita bisa tim seminggu 3 kali. Kalau bisa. Nggak jangan janji. Ya nggak apa-apa dulu. Kita cari kuantitinya dulu aja. Benar. Siapa tahu ada berita yang kita nggak bisa tinggal diam. Iyalah, tiba-tiba ada transfer mendadak, ada pemain yang kenapa-napa, kita harus ulas. Tiba-tiba Kanjuruhan. Udah ini tiba-tiba Kanjuruhan. Iya kan. Inilah tiba-tiba selesai. Iya, tersangka. Wah, itu harus kita bahas. Harus. Tapi tahu kapan tuh? Masalahnya kapan? Masalahnya itu kapan? Iya bener juga. Kan itu kan kita harus lihat dong korban-korban. Tapi kita bukan bahas Kanjuruhan. Kita akan bahas liga Eropa yang semakin mendekati. Iya. Karena kalau ketika ini direkam ya, mungkin sekitar seminggu lagi. Minggu depan tuh udah mulai pada main ya. Iya, paling nggak mulai pertama itu ada Liga Inggris dan juga La Liga. Nah, 2 tim kita nih ya. Tapi kita mungkin bahas secara umum juga yang menjadi topik pembicaraan di mana-mana adalah Rasmus Hojlund, Bakery. Itu Holland Bakery. Enggak. Ya, itu gimana nih striker baru MU ya? Ini ada Ten Hag punya kualifikasi. Benar. Striker yang gue mau itu yang bisa run in behind, yang bisa work rate-nya tinggi, ikutan ngepres juga. Terus juga dia bener-bener bisa buka ruang sehingga pemain-pemain lain juga bisa berkontribusi juga mencetak gol. Jadi bukan kayak bener-bener kayak number 9 yang bisa jadi andalan cetak gol aja, tapi juga bisa membuka peluang-peluang teman-temannya. Namun udah keluar tuh kan tadinya Osimhen, terus Harry Kane, mahal, terus Sesko. Iya, striker gitu lah. Sesko AL. Buset, Sesko AL. Bentar. Benjamin Sesko. Terus ada juga Kolomuani. Tadinya dia mau ngambil Kolomuani, tapi takut nggak bisa golin di final. Takut di final momen tertentu. Bener. Bentar ini jadi. Atau pas Aston Villa. Karena Emi Martinez di sana. Getar lagi dia. Cuma ngangkang dikit aja bingung, ya kan? Kalau Osimhen sebenarnya tuh cenderung ini sih menurut gua. Karena pemilik Casey Napoli rada ribet sih. Bener. Lo kalau di sama dia susah harganya. Dan juga pakai topeng. Iya. Walaupun karena udah ada Bruno kadang pakai topeng. Mungkin mau dilanjutin. Iya, atau juga ya maksudnya tunjukin diri aja. Iya. Enggak kan belakangan udah lepas tuh ada video yang beberapa kali dia lagi main futsal sama orang-orang dilepas topengnya. Dan Victor udah sempat ada kan Lindelof. Nah, tapi yang menarik gini, sebenarnya kan memang yang tadi dibilang tuh kayak Ten Hag pengennya striker yang selain bisa cetak gol bisa ngepres di awal. Makanya dia sebenarnya pengennya kan Erling Haaland. Sebenarnya pengennya Erling Haaland seperti itu. Ini beritanya nih. Iya dong. Ini ketahuan nih. Iya, karena Haaland udah ke City, dia cari yang paling mendekati, cari yang tingginya sama. Siapa ini dapatnya Weghorst agak susah mencetak gol, makanya dibutuhkan dia buat pressing di awal. Weghorst. Iya. Ada presetan namanya tuh. Apalagi di World Cup jadi pahlawan buat Belanda. Wah, ini nih kayaknya nih orang Belanda juga lagi kan, pasti nggak ada.
Apalagi itu short term solution. Maksud gue kayak Cavani, dulu sempat Ibra kan sempat. Cavani, Weghorst itu sebenarnya tipe-tipe mirip tuh. Tipe-tipe striker setengah musim MU. Falcao ya pernah ya, Falcao ya. Falcao pernah. Pernah MU Falcao ya. Iya. Setengah musim untuk quick fix gitu. Nah ini kayaknya untuk jangka waktu lebih panjang kita butuh striker. Nah, karena ngerasa Weghorst ternyata nggak works dia kan. Woi, bagus. Weghorst nggak works. Akhirnya lu jago ngepres doang lu. Iya. Ternyata kita juga butuh yang golin. Iya. Maksud gua kata Erik ten Hag kalau cuma nyari yang ngasih press mah netizen juga. Ih, bener. Fans MU udah ngasih gua pressure. Tukang laminating juga tuh. Ya kan, sering ngepres ya. Itu. Jadi bukan cuma itu, harus bisa golin juga. Benar. Akhirnya muncullah, karena memang dia pengennya Haaland. Muncullah dicari yang masih mirip-mirip. Kalau Weghorst tingginya mirip, ini Højlund. Nah, dari nama mirip. Bahkan bendera-bendera negaranya mirip, beda warna. Bener. Karena kalau Denmark, ini nih. Nah, ini kita ambil contoh. Ini negara-negara Nordik. Iya. Nah, ini Denmark nih. Yang ini nih Denmark. Ini kan Swedia, Denmark, Finland. Ini Norway. Sosok merah nih Iceland nih. Jadi coba beda kebalik putih dan biru. Nah, ini kan kayak ya udah sih Pak. Pak, sama Pak Erik. Misi-misi negara juga mirip kali. Iya. Mirip. Maksudnya kayak udah Pak Erik santai aja lah. Jadi mungkin apa ya, tim yang ngurusin transfer tuh. Nah, ini. Iya, nama mirip. Iya. Rambut nih. Posturnya juga tinggi-tinggi juga. Negara Skandinavia ini. Itu warrior semua itu. Bener, lebih muda semua lagi. Nah, itu tuh. Maksudnya jangka panjang kan lebih enak. Bener. Walaupun cuma berarti kalau emang dia pengen tipe yang kayak Haaland, pengen sesukses City, dia juga harus beli yang mirip Rodri. Dia juga harus beli mirip Grealish, mirip Ruben Dias, mirip Ederson. Mirip Ederson udah ada? Iya. Onana. Itu bahkan maksudnya gimana ya? Mungkin laga awalnya jebola Madrid 2-0 gitu kan. Tapi kan iya maksudnya gue ya jangan langsung ngejudge dong. Jangan langsung ngejudge. Emang dia dibutuhkan bukan nge-save kok. Biar bisa passing. Karena gini loh, lu nggak bisa ngejudge MU cuma lawan Madrid kalah gitu. Just lawan Dortmund dong. Yang satu lagi apa dah? Kalah juga. Kurang Sam. Itu jadi nggak cuma satu, tapi 3 kalah terus. Bukan lawan Arsenal menang. Masih fansnya, tapi kan lawan Arsenal menang. Iya, gitu tuh. Kayak misalkan aneh-anehnya di pre-season tuh kayak gitu aja. Kayak Arsenal lawan Barca kalah 5-3, lawan Madrid menang 3-0. Agak aneh. Iya, emang nggak level. Arsenal nggak level. Iya, benar. Jadi dikasih itu positive thinking. Iya. Karena ini kalau tadi juga positive thinkingnya kenapa Højlund? Mungkin orang pada tanya ya itu tadi. Nah, mungkin cari yang cenderung mirip. Betul. Lebih muda, ntar juga panjang. Ketika golin si Højlund itu ntar ada lagu-lagu yang di TikTok tuh. Højlund. Itu Haaland. Højlund mirip. Tapi Haaland kan udah sama Jisoo. Jisoo Blackpink. Foto bareng. Nah, belum nih. Belum. Iya. Coba lu Liga Inggris banget kan? Lu geter gak? Højlund ke apa sih nama sebutnya? Højlund ke MU. Enggak sih bisa gue. TikTok lu potong. Enggak apa-apa. Gue lebih gue enggak tahu sih ya. Cuma selain City ya. Gue khawatir Liverpool cuy. Oh iya. Sebenarnya kalau gue lihat nih dari pemain-pemainnya yang ada segala macam. Ya Chelsea juga sebenarnya kemarin sih di Summer Series tuh main ngeri. Serem tuh. Ya kan? Iya. Apalagi Poch yang megang, Pochettino dikasih Spurs aja jago. Masuk final champion. Walaupun katanya hoki ya terserah, tapi kok Spurs ini dikasih Paris Saint-Germain gembel. Itu kebanyakan bintang. Dia nggak bisa juga. Kalau Spurs cuma 2, kalau PSG yang bukan bintang cuma 2. Gitu. Yang sedang-sedang. Bener. Nah, tapi kalau kita balik ke tadi, lu kan udah sempat bahas Onana kan. Positif tingginya Haaland kita udah ketemu tuh. Betul. Kenapa? Kalau Onana, positif tingginya menurut gua adalah bisa marahin Maguire. Mewakili netizen. Iya. Karena pas dikejar dia serem cuy. Bener. Kayak mau marah, kayak mau nampol ya. Takut langsung buang muka tuh Maguire. Langsung buang muka. Nah, ketika Ten Hag ngelihat si Onana marah-marahin, baru dia ngerasa bukan di passing yang gue cari, bukan di save yang gue cari, orang yang mau marahin Maguire. Akhirnya ada. Bukan save-nya kagak. Bobolan banyak. Passing ya oke lah. Maksudnya di klub juga kiper nggak cuma dia yang bisa benar loh. Banyak. Ada yang lain. Tapi mungkin positifnya itu kalau kita ambil nyali. Untuk ngatain back Inggris mahal ini. Inggris banget. Onana. Bener ya. Ini kalau Dehe masih cuma lu lihat deh. Nggak marah. Dia cuma ngedumel sendiri, batin, overthinking malam itu dia. Kenapa gue nggak ngomelin? Kenapa enggak ini? Jadi gini, ketika dia blunder, mungkin karena Maguire juga, itu kan
nggak marahin kan, mungkin karena aduh gue nggak mau jatuhin mental tim gue, atau gue nggak mau nyalahin deh, gue nggak mau blaming orang, biar gue ini salah gue juga. Makanya berulang-ulang. Ya, pas di sebelum tidur kan orang merenung sebelum tidur. Sih gue ngamuk tadi. Nah, De Gea itu kalau secara psikologi dia orang yang kalau ada apa-apa emosinya ke dalam, tau gak lu? Nah, iya, gue marah sama lu tapi pada gue marah mendem itu lebih sakit. Onana dikeluarin, itu yang dimauin Manchester United. Selain bisa passing, bisa marahin Maguire. Walaupun ya kalau kita positif tinggi lagi, belum tuh dia lari mau marah. Emang begitu ya larinya. Iya, keburu takut Maguire-nya kayak lu lihat tuh. Bisa larinya emang begitu yang pertama. Yang kedua, mungkin emang muka normalnya kayak marah. Malah ya makan ada orang muka tengil. Kadang orang yang kayak ngomong misalnya nih, kayak gua orang rada tinggi nadanya. Terus lu nggak usah marah-marah dong. Enggak, emang begini. Orang Betawi teman-teman gua. Kalau ngomong kan ya gitu. Itu kita kurang positive thinking tuh. Betul. Untuk urusan itu. Iya kan. Berarti. Nah, itu kan dari MU nih, rame kan. Tapi satu lagi nih, gue mencoba nyari nih positive thinkingnya. Soal Haaland tadi mirip Haaland, oke. Yang kurang masuk akal tapi boleh lah. Tapi ada opsi Harry Kane. Udah jelas terbukti di IPL. Iya. Udah jelas gol itu hampir top skor tiap musim lah, bisa dibilang minimal runner up peringkat 3 udah pasti loh. Iya. Mau Aubameyang, mau ada Son yang rekan setimnya subur juga, mau Salah, mau ada Haaland kemarin, tetap aja Harry Kane tuh stabil. Ya kan? Dia angka 20 ya dia. Iya. Itu. Tapi itu Harry Kane kan kabarnya selain Manchester United juga ancang-ancang pengen minang Harry Kane, Bayern Munchen juga. Oh iya. Gitu. Nah, akhirnya Harry Kane sampai sekarang masih tetap di Spurs. Nah, ternyata setelah ditelusuri, Harry Kane memang alergi piala. Makanya kamu pindah. Hah? Aku ke Munchen. Ntar juara dong. Udah pasti Bundesliga dong. Aku ke MU karena Boma dapat nih FA. Iya. Udah aku Spurs aja deh. Aku nyaman dengan Audi Cup. Nah, kemarin itu lagi piala. Oh, makanya pas di Euro kemarin juga. Gak mau kan tendang final. Itu World Cup. Prancis juara dunia, hampir jadi pahlawan. Bener. Ya, menang lawan juara dunia. Bukan gua banget nih. Nah, kata sih. Ini negatif dong. Tapi ini gimana? positifnya Kenapa nggak dipilih Harry Kane loh? Udah jelas terbukti. Sebenarnya dipilih mah pengen siapa yang nggak punya Harry Kane gitu. Itu yang lu bilang top score terus, dia punya bargaining power, pengen jadinya mahal. Harga juga. Ya, harga untuk harga orang umur 30 plus ya sih? Ya. 30 plus. 100 juta, 80, 90 kemarin masih ditolak tuh. Akhirnya 100 mau keluar, tapi kan anjir. Segitu. Dan ini juga berat, udah Onana, udah Messi. Banyak banget. Ya kan, jadi kayak pasti berat buat mereka. Dimana Haaland tuh jauh di bawah. Mungkin 60 ya, 75. Lumayan juga. Maju sih. Tapi mungkin muda. Prospek. Walaupun masih raw talent nih, masih belum tahu. Menurutku sih masih belum tahu loh. Iya. Maksud gue, ketika City datengin Haaland, cenderung lebih jelas. Karena udah terbukti di Dortmund. Udah terbukti di Salzburg. Iya, Salzburg. Paling jago juga di negara. Paling jago. Bikin PSG. Iya, berani itu mental kan. Haaland kan, iya. Gara-gara mirip Haaland doang. Tapi enggak lah, gue penasaran juga ya. Ini kan butuh goal getter. Nih, dikasih coba. Karena terakhir MU tuh juara Premier League. Itu Van Persie dia. Jadi butuh pencetak gol, diambil dari Arsenal. Bener. Iya kan? Akhirnya terbukti gitu. Maksud gue, ketika gue sebel juga, misalnya gue sebel ya sama Van Persie, gue tuh ngerasa dia kan mencari juara. Arsenal masih rebuilding karena bayar utang stadion waktu itu. Nah, Arsenal nggak punya ambisi itu bisa dibilang. Ya, nggak punya ambisi juara. Beda jadi udah ngobrol sama board, nggak sepakat, akhirnya dia pindah klub. Nah, gue mau lirik dia pengkhianat pun, toh dia beneran menang. Bener. Bukan cuma istilahnya. Dia kalah ya. Iya, dia pengkhianat, tapi ternyata juga nggak main atau nggak jago lah. Van Persie golnya beberapa kali penting buat MU. Lagi bagus-bagus. Makanya, maksud gue kayak ya udah emang dia untuk apa ya, pencapaian karir lah. Jadi gue nggak masalah. Boleh tuh, maksud gue kalau emang sampelnya adalah terakhir juara itu pakai Van Persie, butuh striker. tapi kan Van Persie. Harus skor Liga Inggris. Jadi kita harus kiri Peter Cech aja kita mau Van Persie pegangin helm takut pecah palanya kalau kegebok. Tembus itu Van Persie, harus Van Persie gak? Itu pertanyaan itu. Ya, enggak, pertanyaan yang lebih gede buat MU sih, ini bener-bener Ten Hag harus membuktikan karena semuanya tuh Ronaldo dibuang, De Gea cabut, kapten dicopot, ini kalau udah nggak dapet apa-apa bahaya tuh Ten Hag tuh. Bahaya tuh. Iya sih. Jadi positive thinkingnya ya mungkin karena gaji juga sih.
Oh itu iya. Karena Harry Kane itu kalau nggak salah 500 ribu per pekan. 500.000 per pekan cuy. Kalau si itu siapa? Oh, 75.000. Hah? 75.000 per pekan. 75.000. Jauh itu. Jauh, masih bocah, berarti belum punya Iya. duit. Karena maksud gue sih itu kan bisa prospek 2, 3, 4, 5 tahun. Tapi Kalau apakah dari ini saatnya masih nyari-nyari lagi, maksud gue? Ya walaupun Nggak ada ya, yang gitu ya? MU punya Martial kan duta jalan sehat. Rashford kemarin banyak cetak gol tapi bukan di situ posisi aslinya. Jadi mungkin Bisa. butuh aja sih untuk Iya. cadangan. Ya, Atau untuk rotasi. Karena Iya. Jadon Sancho pasti coba nomor 9 sempat. lumayan. Walaupun baru 1 game ya lawan Arsenal ya. Iya. Gitu sih Itulah kalau dari gua MU. Menarik sih MU. Oke, Arsenal kayaknya udah karena udah beli juga banyak. Palingnya ketika ini direkam ya. Iya. Adalah Ousmane Dembele yang diduga mengikuti jejak Neymar Junior ke PSG. Nah, lu Barcelona banget tuh. Iya. Secara posisi sebenarnya mirip ya. Maksud gue di era Dia di kanan. bisa wing lah. Iya. Bisa wing. Gue cek tuh. Gocek Neymar lah. Dembele sebenarnya kaku kan. Iya. Cuma Gol- gara-gara cepet aja. Gol Neymar. Neymar. Menang cepat doang. Menang kenceng aja. Iya. Sama menang Piala Tendangan. World Cup. Iya, Yang bukan karena dia sepenuhnya kan. Iya, benar itu. Nah, gimana tuh? Dia menyusul katanya Neymar 2.0. Neymar salah satu hal yang gue ambil adalah Dembele tuh emang pengen jajalin rumah sakit Paris. Dia mau traveling. Bisa jadi ya. Ousmane Dembele bisa jadi adalah reviewer rumah sakit. Dia kan kaki gajah. Dia udah sempet di Dortmund gak sih? Sempet Dortmund kan? Jerman udah pernah. Ya. Terus Spanyol, Katalan lagi. Ya kan udah mau separatisme bisa nih. Kayaknya Prancis belum nih gua. Prancis rumah sakitnya kayak gimana ya Nah, fasilitasnya? apalagi Paris katanya tim juara mulu nih. Iya, bener. Gua kan world champion. Iya. Siapa tahu BPJS gak ngantri. Emang dia mau bikin ini podcast kesehatan. Banyak orang yang berkarir di lain bola ternyata tajir. Bener. Black White, Ini- si Flamini, Prancis juga tuh. Oh iya, dia kan ada Flamini. usaha-usaha Bioteknologi ya lain. dia. Brad Itu. White juga ya, Brad White tuh. Iya, makanya. Sama itu, gue curiga selain dia udah kontrak sama Paris Saint-Germain, dia juga kontrak sama rumah sakit. endorsement rumah sakit. Obatnya pakai ini ya, Pak. Keluar duit, jadi apotek bayar juga tuh di situ. Iya. Politik tuh di dalam. Jadi Nah, negatif tim. tapi nggak enggak. positifnya dari isu ini gimana? Gimana jadi positifnya? Karena berita Nah, kalau yang dia, beredar- maksud gua kalau dia cabut, apakah itu hal yang kehilangan bagi Barcelona ataukah ya Itu lu dia. positif aja karena gitu ada pemain yang cabut justru malah bikin makin solid, flow offense-nya makin jalan, Iya. ada alasan beli pemain baru. Nah, itu ada banyak positif yang bisa dibedah. kalau loh. ada pemain cabut dan makin fluid, klubnya mah enak gitu kan. Maksud gue ini kan cadangannya rapinya, gue rapinya. Oke Tapi lah, ngincar rilis. pemain nggak? Ngincar Ya itu pemain dia lain. dulu. Tadi dulu kita benerin isunya dulu Oke, nih. Kita oke, benerin oke. isunya karena kalau tahun lalu bahkan nih kita berkaca dari tahun lalu dah. Tahun lalu juga diisuin gitu. Dia ke Paris dikasih gaji sekian dikatain ininya matre, itunya matre. Oh, udah ada isu ya? Udah diisu Tahun tahun lalu, lalu oke. gitu kan, udah dikatain ini matre itu matre. Tapi ternyata kenapa ketika udah diisuin sekencang itu, Dembele sama teman-temannya masih senyum-senyum aja. Bahkan harusnya gimana? Bukan, dari raut wajahnya harus udah kelihatan Jer kalau agak aneh, agak ada gap gitu. Kayak yang dikatain bapaknya, gini bapaknya bukan sih? Bapaknya itu dikatain matre ini itu. Di media senyum-senyum aja. Nggak, harusnya gimana? Lu Dulu pengen bukan masalah harusnya gimana. Oke. Ternyata nggak seperti itu yang beredar di sono. Itu Oh, buatan. isu. Isu doang, Oh. hanya isu. Makanya dia senyum karena palsu. Hoax. Iya, makanya Iya. itu yang nggak bisa diterka atau divalidasi langsung. Lu mau sama siapa nih? Fabrizio sama Atletik lagi seberangan. Fabrizio bilang belum deal, baru mengatakan iya, baru ada negosiasi. Tapi Atletik udah bilang udah deal. 100 ya mintanya kan, dari 50 naik ke 100. Udah kayak begitu. Udah Yang perlu deal. kita cari tahu, Heeh. ini atletiknya The Athletic atau atletik yang biasa buat lari, Bukan. cabur lagi. Iya, ini. Mungkin Dembele yang lain Ini atletik maksudnya. ini lapangan atletik. Ada orang. Siapa tuh atlet lempar lembing atau lompat gawang, namanya Dembele. Atletik kolam renang lumayan. Akuatik dong itu. Atletik melari, bego itu temen gue. Masa renang atletik, anjing. Salah. Apa namanya itu berseberangan. Iya. Gue selalu Percayanya apa? Percayanya kepada teman gue. Siapa tuh? Orang-orang La Liga. Lu jadi ada isu apapun, lu japri dia. Iya. Apa coba isi chatnya kita perlu tahu nih kayaknya.
Ini ya di sini apa? Ya nggak apa-apa, mesti kira-kira nanya apa? Oh itu gitu. nanya ada seperti biasa. Ini lagi gencar lagi. Pakai Dembele. bahasa Spanyol? Bahasa Indonesia gue translate ke Spanyol. Pertama tentang Madrid ke Mbappe. Mbappe ke Madrid. Mbappe ke Barca pertama. Mbappe ke Barca beneran Oh. nggak sih tuker Gavi gitu? Enggak gitu. Ke Al Hilal juga belum tentu. Tapi kalau dia Tapi orang La angin-angin Liga nih- emang boleh nih ngasih tahu ini. Ya udah jangan disiarin kalau Kan kita nggak tahu dia siapa. Iya. Pokoknya ada lah. Ya kan? Lu bisa bilang ke temen gue di Spanyol. Iya teman gue di Spanyol. Coba gitu dah. Teman di Spanyol lah. Iya. Pokoknya, iya. Ah. Ya udah Mbappe tuh peluang besarnya adalah Madrid ntar. Oh. Peluang besarnya itu dari Di musim depan ya, pas Ya, gratis ya. berarti. Kecuali iya. Nah itu gue tahu Dembele itu tahun lalu dari dia. Apa dia bilang? Nggak ada apa-apa di sono. Oh. Di sono nggak ada apa-apa. Nah sekarang lu belum tanya lagi nih. Sekarang udah dibilang belum tentu. Nah berarti kan kalau belum ada kemungkinan bakal terjadi. Berarti ini Kayak gitu. Fabrizio bisa lewat nih. Isu ini ordal banget nih. Ini iya dia nggak. Gini, lebih sekarang ke dampaknya. Misalkan dampak, kalau misalkan Dembele keluar, yang mau masuk tuh ada nama lagi kayak Bernardo kemungkinan. Bernardo Silva? Bernardo Silva kemungkinan diusahain loh, kan dapat duit nih. Oke. Dan Bernardo kayaknya dia mau cabut gak sih? Yang Bernardo mau cabut dari Iya, City kan iya. udah bosan juara. Carrasco Atletico, Joao Felix, itu ada nama-nama tuh. Aduh satu lagi gue lupa, Brazil sama ya udah itu doang. Itu nama-nama yang buat gantiin si Dembele. Cuma dampaknya adalah gini. Dembele kan dibeli lumayan ya waktu itu ya. Dibeli gajinya juga salah satu gaji tertinggi di Barca. Dia itu kan lebih banyak di rumah sakit daripada di lapangan kan. Kayak gitu. reviewer. Iya, reviewer. Vlogger. Buat reviewer aja, vlogger RS. Itu lebih banyak kayak gini. Sebenarnya nggak ada masalah, itu kan kontrak ya udah kontrak, nggak ada klausul ketika nggak main Iya. dikurangin. Itu kasar Enggak. resiko lah, resiko lu kalau ini pemain, ya. resikonya ya gitu. Nah, gue mikir kalau dipindah ke siapa Paris Saint Germain, itu kayak lu nggak ada terima kasihnya dulu nih gitu kan. Walaupun sah-sah aja. Nah, ini kayak nggak ada terima kasihnya dulu. Lu buat apa kayak Barcelona menangin ini itu dulu baru pindah gitu. Ini seakan-akan lu udah yang biayain ini latihan numpang ke gratis, bener, tinggal bener. pindah gitu. Jadi mungkin nanti di Barcelona bakal ada udah mulai itu banyak video kesalahan Dembele yang waktu di lawan Liverpool harusnya gol jadi nggak gol kayak gitu. Buang peluang buang peluang kayak Anjir, gitu itu ya. siapa? Ya buzzer Katalan. Kayak Buang-buang gitu. peluang ini misalnya Iya. miss chances. Iya, Dembele. bener. Plus kenapa kita harus keluar dari Spanyol? Iya. Kalau nggak ada Dembele sebenarnya pusing juga. Iya. Dia salah satu pemain Barcelona yang larinya kenceng dia Balde. Iya, Kalau iya. dia udah nggak ada, udah tinggal si Roberto, tinggal udah itu. Habis Sergio tuh Roberto, Barcelona tuh. Il Capitano. El Capitano. Wah, ini nih kapten-kapten yang gini. Kapten. Heeh. Barcelona itu ya. Siapa Sergio Roberto? Sergio sekarang Roberto Odegaard, kapten kan? utama. Terus si Kedua Ter Stegen. Ter Stegen lu lihat lawan Madrid dikasih kapten, bolanya kena tiang sendiri Madrid nih. Kata Ancelotti. Harusnya dia ya tapi. Iya, kata Ancelotti kan Madrid seperti bermain bersama tiang, gitu. Tapi sama tiang aja kebobolan 3. Sebagai manusia. Emang boleh setipis itu. Kapten baru ya itu ya. Kapten Sergio baru Roberto yang- mungkin menurutku senioritas sih kalau itu. Pasti. Karena kalau Senioritas. Arsenal kan Odegaard masih muda, bukan pemain paling tua tapi ngasih impact dan didengerin omongannya. Bener. Kalau tim gua. Dan misalnya MU deh ya, Maguire cabut, Bruno impact gila. Bener kacau. Dan sempat masih jadi vice captain juga ya. Jadi kayak emang udah biasa untuk kayak gitu. Terus siapa lagi? Liverpool Van Dijk. Nah, Jordan Henderson cabut nih, Van Dijk. Malah ya gue sih gini ya, Jordan Henderson kan mungkin secara permainan banyak yang bilang back pass kapten, yang lebih aktif di sosial kalau pas Covid atau pas ngumpulin segala dana atau apapun. Tapi secara permainan cutnya biasa aja. bener. Nah, Oh, iya. dari situ ya kita juga ngeliat Van Dijk kalau tuh dari awal juga emang kapten ya. Gue udah Iya. oke emang Iya. emang Van Dijk gitu. Iya, 2-3 tahun lalu mah Van Dijk kapten juga nggak apa-apa ya. Selain dia kontribusinya gede juga, dia punya kok, dia bisa ngomel-ngomel Iya. leadership juga. Cuma Nah. itu aja karena dia udah bisa berkontribusi di lapangan, makanya nggak perlu turun-turun ke sosial, isu Nah, sosial. itu. Kalau Henderson kan gara-gara kurang akhirnya, Iya, iya. aduh spotlight mana nih spotlight? Iya, Udah kita cari di luar. Iya, mungkin Jordan Henderson juga di momen itu Covid kan ketika berhenti sepak bola dia juga merenung. Aku tidak bisa jadi pemain jago, saatnya jadi pemain yang baik. Sekarang aku sudah dapat piala, sekarang aku pergi ke Arab. Ya kan, bisa aja kayak gitu. Nah, itu ya. Ya itu positifnya. Maksudnya, Oh Madrid kaptennya Nacho. nah,
Nah, Benzema pergi, kaptennya Nacho. Nacho Lupa tuh. kapten. Nacho apa Nacho? Nacho. Tapi Nacho sama Nacho sih. Nacho yang mainnya Nacho. Iya. Tapi kalau menurut gua Nacho atau Sergio Roberto kayaknya senioritas. Murni Spanyol masih gitu ya. Masih gitu. Iya sih. Masih Maksudnya Spanyol sentris. banyak kan? Siapa coba misalnya menurut lu? Kalau bukan Nacho, kalau lu Udah nggak ada ya? Modric. Oh iya, Modric, Kroos, Courtois. Tapi kayak sebenarnya Modric lebih sering main daripada Nacho kan sih? Iya, tapi udah mulai diganti nih sekarang Modric. Beberapa pertandingan Karena udah mulai juga, iya. ini muda-muda tuh, Jude Bellingham, ada si Chouameni, ada si Camavinga. Tengahnya Modric. Iya, Iya, kalau nggak Modric ya itulah. Atau Courtois lah. tahu itu kapten kali ya? Pernah blunder mulu. Iya, nggak bisa ya? Iya. Depan berat masih ya. muda. Ya gitulah. Nacho sih, tapi kan posisinya apakah Dia juga super sub Terjamin. kadang-kadang. Makanya. Nacho. Sub doang nggak pakai super. Oh. nggak semua sub itu super? Oh bro. iya. Iya kan? Ada yang sub doang. Iya. Misalnya nih, Sergio Roberto masuk di babak 2, apakah dia super? Iya. Enggak Sub juga. doang, bener. Sub doang. Nah, Sergio Roberto jadi kapten Barcelona. Lu sebagai fansnya gimana? Ya itu dia, gue bilang kapten tuh butuh leadership, butuh komunikasinya harus bagus, gitu kan, sama minimal disegenin. Itu nggak ada semua. Sergio Roberto segen juga enggak, mas gue gini, lu tawuran sampai kampung sebelah nih, ya kan, ada pentolan nih, saya pentolan nih, Jerry, gimana orangnya, punya tekbal, punya ini, larinya kencang, dulu kita takut, Geter lah. Bahkan tim lawan juga gitu. Iya, Ada. iya. Kalau kita tanya Barcelona, kaptennya siapa? Sergio Roberto. Udah, berarti kita main lawan 10 orang. Ayo, gitu. Maksudnya ini pemain yang lu rasa keputusannya di starting 11 pun karena disayang Xavi. Iya, itu masih kayak begitu banget. Ini Maksud gua, kapten. mulai dihilangin lah ya. Oh, Pak. Kayak misalnya gini, lu mau gedein La Masia, Xavi gitu kan. Itu tergantung Ya mungkin STM. karena ini kali, Sergio Roberto sama La Masia enggak? La Masia. Nah, mungkin karena sekarang udah semakin tipis. Nah, kita coba positif tenang, thinking iya dong. bener, tenang aja, Iya. jangan takut karena ada La Masia baru, Fermin Lopez namanya itu La Masia. Buset, pas presentasi lu lihat deh, jauh banget. Kemarin lawan 1 gol 2 assist. Maksud gue, lu jangan khawatir La Masia kehilangan SDM. Kalau emang lagi jelek ya jelek. Roberto ya Roberto, Ansu Fati. Ya mungkin maksudnya gini loh, kayak ini kapten. Ya, kita harus punya pemimpin yang sesuai dengan kita nih. Oh. Gitu loh. Jadi harus La Masia. Oh, Gitu loh. Kita iya. harus punya leader yang benar-benar familiar, yang punya apa ya, kayak mayoritas lah. Iya. Roberto tuh emang badut doang kan berarti. Dengan memimpin di lapangan yang badut bisa diatur-atur, kerjanya nggak kelihatan. Iya sih. Ya kan? Apalah, Bener. tapi wakil kaptennya kelihatan tuh. Nah, Itu bisa balik jadi, tuh. bisa jadi, bisa si jadi. Ter Stegen kelihatan tuh. Bisa jadi, kontribusinya. bisa jadi. Sono kebalik Semangat berarti. Katalannya tuh. Semangat Karena Katalannya. dia La Masia. Yoi. Ya kan? Pasti dia maksudnya emang punya apa ya? Udah lama terlibat lah di tempat tersebut begitu. Bener. Jadi emang Bener, udah lama. saatnya dah lu maju dah. Iya. Tahu. Itu kayaknya bisa tinggi nggak sih? Apalagi alasannya cuma nggak ada. Selain itu emang ingin menjaga budaya, Mm-mm. menjaga kebiasaan. nggak mau Value. marga-marga lain nggak boleh di Barcelona, marganya harus satu yang jadi pemimpin. Ya kan? Ya, kayaknya pernah main sama saya nih. Ya, rasa familiar itu. Oh iya, jadi Pernah main dulu kan? Bener. Bareng. Jadi kalau ada proyek bareng kan enak. Gitu. Mungkin juga bisa. Iya. Kenapa Sergio Roberto? Kita positif thinking nih. Mm. Itu adalah amanat dari pemimpin sebelumnya. Bener. Ya enggak? Siapa aja tuh? Busquets, kan? Busquets, Messi. Bilang, Oh iya. menurut gua sih Sergio Roberto. Bener. Karena pasti pemimpin sebelumnya, apalagi pemimpin di dua musim, Iya. ya kan? Itu mungkin punya 2 musim kan? Bener. Sebagai kapten mungkin punya suara penting. Iya. Jadi Xavi kayak siapa nih yang disokong sama Bener. siapa namanya? Belakangnya. Busquets. Ya Atau kan? juga lagi ada proyek yang lagi berjalan, takutnya kalau beda marga, Nah, bukan La Masia, ini kesetop. beda budaya. Beda iya. budaya, bisnis Katalan. Jadi gua rasa Xavi udah telepon. Iya. Pak De Busquets, kira-kira siapa nih Iya. suksesor lu? Iya. Nah itu. Ini kita tampilin nih. Sergio sebagai Roberto. marga. Iya. Tapi kapasitas atau kapabilitasnya kita Entar dulu deh, yang Ini penting akan suku bisa. sama suku La Masia. Dah. 20 menit tuh. Wah, lumayan berisi nih kali ini Iya, kita ya. iya. Jadi lah kira-kira ini akan menjadi gambaran. Kira-kira kita 2 kali seminggu ya. Dua kali Kira-kira akan seminggu kayak udah gini. ada, udah pasti. Gitu. Jadi kalau yang kemarin mah kan bukan kita. Teaser. Enggak Bukan ya, diri sendiri. Iya bukan. Bukan diri sendiri. Jadi kita lagi dibajak. Bahas kenapa Garut banyak tukang cukur. Bahas apa lagi tuh? Bukan bangunin sahur unik-unik. Siapa jadi Arvino komentator bahasnya kayak begitu. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Positive thinking.